Hai keponakan, apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagian-bagian pada tanaman jambu serta fungsi-fungsinya. Langsung saja, yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian terbawah pada tanaman. Dia berada di bawah ataupun di dalam tanah. Nah, jika kalian menanamnya di planter bag, maka akar tersebut berada di dalam planter bag. Akar biasanya berwarna agak kekuning-kuningan atau berwarna putih. Dan fungsi dari akar adalah menopang bagian atas tanaman. Kemudian, fungsi terpentingnya adalah mencari nutrisi air serta unsur hara yang terdapat pada tanah atau pada media tanam. Lalu yang berikutnya adalah batang. Pada tanaman jambu, jenis batangnya adalah kayu. Batang terdiri dari batang inti, cabang, dan ranting. Namun keseluruhannya masih disebut dalam kategori batang. Fungsi dari batang sendiri adalah menopang bagian-bagian lain pada tanaman selain akar. Fungsi terpenting dari batang adalah sebagai pendistribusi nutrisi air dan unsur hara yang diserap oleh akar. Lalu yang kemudian adalah daun. Daun berada pada bagian ranting dan cabang pada tanaman jambu. Daun sendiri berfungsi sebagai pengolah nutrisi air dan unsur hara yang didistribusikan oleh batang. Kemudian dengan dibantu klorofil dan sinar matahari dilakukannya pemasakan nutrisi tersebut. Dan kemudian didistribusikan kembali ke seluruh bagian tanaman. Lalu kemudian bunga. Bunga sendiri terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya adalah benang sari, kepala putik, kelopak bunga, bakal buah, dan lain-lain. Setelah terjadinya proses penyerbukan secara alami antara kepala putik dan kepala sari, dan kemudian akan menjadi buah jambu. Jika kalian dapati bunga dan bakal buah pada tanaman jambu kalian rontok, maka hal pertama yang kalian periksa adalah daunnya. Jika kalian dapati daunnya terserang oleh hama, terutama hama kutu putih, karena itu bisa mengganggu proses fotosintesis yang dilakukan oleh daun, sehingga dalam pendistribusian nutrisi yang dimasak oleh daun terhambat, sehingga menyebabkan kerontokan pada bunga. Maka hal utama yang perlu kalian lakukan adalah menanggulangi hama yang menyerang daun. Nah, jika daun sudah tertanggulangi dari serangan hama, masih terjadi kerontokan pada bunga, maka kalian periksa batangnya. Jika kalian dapati batangnya dalam kondisi sehat, menandakan bahwa akar sedang membutuhkan pupuk fase generatif, maka berilah pupuk fase generatif. Namun jika kalian dapati batangnya tidak dalam keadaan sehat, maka hal utama yang kalian lakukan adalah memberikan pupuk fase vegetatif terlebih dahulu. Setelah kalian pastikan batangnya sehat, baru kemudian kalian berikan pupuk fase generatif. Jika sudah terjadi harmonisasi antara akar, batang, daun, dan bunga, maka tidak akan terjadi lagi kerontokan pada bunga dan bakal buah. Kecuali cuaca sedang dalam keadaan curah hujan tinggi, atau bunga dan bakal buah terserang oleh hama. Dan hal yang paling penting perlu kalian ketahui bahwa tidak semua bunga akan menjadi buah. Yang terakhir adalah buah.
buah sendiri merupakan hasil selanjutnya dari proses penyerbukan yang dilakukan oleh bunga. Fungsi dari buah adalah sebagai cadangan makanan bagi biji. Fungsi lainnya, buah membantu penyebaran biji-bijian. Dan fungsi terpenting buah adalah sebagai nutrisi yang dibutuhkan oleh manusia. Bunga dan buah memang memiliki daya tarik tersendiri bagi setiap yang melihatnya. Namun tidak jarang orang lebih tertarik pada tanaman yang dimiliki oleh orang lain. Mengapa tidak merawat tanaman yang dimilikinya sesuai dengan prosedural yang ada, agar sama dengan yang dimiliki oleh orang lain? Namun begitulah sifat manusia. Sudah memiliki istri sendiri di rumah, masih saja melirik istri orang lain. Terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam buat keluarga Anda di rumah. Saya Adi Sulaksono. Sampai jumpa.